Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Bayu Akbar, nomor induk mahasiswa 04053659. Pada kesempatan ini saya akan melakukan simulasi lengkap sebagai kuasa hukum penggugat, yaitu Tuan Andi dalam suatu perkara wan prestasi jual beli tanah antara Tuan Andi selaku penggugat dan Tuan Budi selaku tergugat. Simulasi ini akan mencakup seluruh tahapan proses perdata, mulai dari analisis kasus, penyusunan surat kuasa khusus, pembuatan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan. Kasus ini bermula pada 15 Januari 2023 ketika kedua belah pihak menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Harga tanah disepakati sebesar 1 miliar rupiah dengan mekanisme pembayaran 2 tahap. Tahap pertama adalah pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayarkan oleh tergugat pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua adalah pelunasan sebesar 700 juta rupiah yang wajib dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian, yaitu sekitar 15 April 2023. Setelah pelunasan, penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama. Namun kenyataannya hingga lewat 6 bulan, bahkan sampai bulan Juli 2023, tergugat tidak membayar kewajiban pelunasan. Penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi, namun tidak pernah direspon secara serius oleh tergugat. Tergugat hanya beralasan belum mendapatkan pencairan kredit dari bank, alasan yang secara hukum tidak termasuk force majeure atau keadaan memaksa. Karena itu, penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi, namun tidak pernah direspon secara serius oleh tergugat. Dan tergugat hanya beralasan belum mendapatkan pencairan kredit dari bank, alasan yang secara hukum tidak termasuk force majeure atau keadaan memaksa. Karena itu, penggugat menilai telah terjadi wan prestasi dan ia mengalami kerugian karena tanah tersebut tidak dapat ditawarkan kepada pihak lain. Ketika penggugat datang kepada saya sebagai kuasa hukum, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan analisis hukum berdasarkan KUH Perdata. Dalam konteks perjanjian ini, pasal 1320 KUH Perdata menyatakan syarat sah perjanjian dan perjanjian antara penggugat dan tergugat memenuhi syarat tersebut. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, tergugat wajib memenuhi kewajibannya. Pasal 1234 KUH Perdata mengatur bahwa kewajiban dalam perikatan harus dipenuhi pada waktu yang ditentukan. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban dapat dianggap wan prestasi dan wajib mengganti kerugian. Dari analisis awal, saya menyimpulkan bahwa tergugat telah gagal memenuhi prestasinya. Risiko tidak cairnya kredit bank adalah risiko pribadi, bukan keadaan memaksa sebagaimana pasal 1244 KUH Perdata. Langkah berikutnya adalah menyusun surat kuasa khusus yang wajib dimiliki oleh advokat dalam mengajukan perkara perdata. Mestinya mencakup kewenangan untuk mengajukan gugatan wan prestasi, menghadiri persidangan, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi, mengajukan keberatan banding atau langkah hukum lainnya. Setelah surat kuasa berhasil ditandatangani, barulah kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Beberapa petitum yang saya ajukan adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023, menyatakan perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan, menghukum tergugat untuk mengeluarkan uang muka sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 200 juta rupiah sebagai kompensasi kerugian imaterial, kerugian karena tertahannya hak untuk menjual atau menggunakan tanah tersebut, menghukum tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak 15 April 2023 hingga dilakukannya pembayaran, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam peran saya sebagai kuasa hukum penggugat, saya menyampaikan bahwa penggugat masih terbuka berdamai asalkan tergugat bersedia melunasi seluruh kewajiban pembayaran. Namun, tergugat yang diwakili kuasa hukumnya meminta perpanjangan waktu selama 6 bulan. Permintaan ini telah dilakukan sebelumnya dan tidak pernah ditepati.
Setelah gugatan dibacakan, tergugat memberikan jawaban. Jawaban utamanya adalah bahwa ia belum mendapatkan pinjaman bank, sehingga meminta toleransi waktu. Sebagai kuasa hukum penggugat, saya kemudian menyampaikan replik yang pada intinya menolak alasan tersebut dengan argumentasi. 1. Kesulitan finansial bukan keadaan memaksa. 2. Keterlambatan tergugat telah merugikan penggugat. 3. Perjanjian sudah jelas menentukan tanggal pelunasan. Tergugat kemudian memberi duplik, namun isinya tidak memiliki dasar hukum kuat. Pada tahap pembuktian, saya mengajukan beberapa bukti penting. Bukti P1, fotokopi perjanjian jual beli. Bukti V2, bukti pembayaran uang muka Rp 300 juta rupiah. Bukti P3, somasi pertama. Bukti P4, somasi kedua. Dan bukti P5, bukti tidak adanya pelunasan atau transfer. Bukti P6, percakapan atau komunikasi yang relevan. Saya kemudian menjelaskan, Yang Mulia, seluruh bukti ini menunjukkan bahwa tergugat mengetahui kewajibannya, namun tetap tidak melaksanakan pembayaran. Pembuktian surat ini sangat penting untuk menguatkan posisi penggugat. Yang Mulia, berdasarkan proses persidangan yang panjang ini, kami menyimpulkan lewat surat kesimpulan, yaitu 1. Telah terbukti secara hukum bahwa tergugat melakukan uang prestasi. 2. Tidak adanya pelunasan 700 juta rupiah sampai lewat 6 bulan menunjukkan kelalaian nyata. 3. Alasan kredit bank tidak relevan atau pembenar. Penggugat mengalami kerugian material dan imaterial. Karena itu kami mohon majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Demikian simulasi lengkap selama kurang lebih 8 menit mengenai peran saya sebagai kuasa hukum penggugat dalam menangani perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah. Simulasi ini mencerminkan bahwa proses perdata sangat membutuhkan ketelitian, bukti yang kuat, tata cara beracara yang terapi, dan kemampuan argumentasi hukum yang meyakinkan. Terima kasih kepada para pengajar, penilai, dan semua pihak yang menyaksikan simulasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.